Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih dampak negatif atau buruk yang ditimbulkan dari media sosial. Sebelum itu saya mau tanya nih sama kalian, siapa di sini yang nggak punya handphone? Pasti dari kalian semua punya handphone kan? Di dalamnya pasti ada aplikasi kayak TikTok, Instagram, Twitter, ataupun aplikasi media sosial lainnya. Saya mau tanya nih sama kalian, biasanya kalian ngapain aja di aplikasi itu? Baca thread, nonton TikTok, atau sekedar bikin video joget. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata dari semua aplikasi ini ada loh dampak negatif atau buruk yang ditimbulkan kalau kita nggak gunain dengan bijak. Jadi di video kali ini kita akan bahas nih, gimana sih cara mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan dari media sosial. Saya ada baca nih dari beberapa sumber, kalau 191 juta penduduk Indonesia tuh aktif main media sosial. Itu setara dengan 68,3% dari total jumlah penduduk Indonesia. Banyak banget kan? Dari angka ini pasti kalian salah masuknya kan, salah satunya. Saya yakin. Dan kalian tahu gak sih, ternyata dari 68,3% itu, aplikasi favorit yang paling sering dimainkan oleh warga Indonesia Raya adalah TikTok. Ngaku kalian, siapa sih yang suka main TikTok? Pasti di sini ada yang suka bikin velocity, joget-joget, saya yakin. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau kita sering-sering scroll TikTok, sering-sering scroll Instagram, atau Twitter, itu tuh bisa bikin kita kecanduan atau pusing. Kalian sebenarnya tahu nggak sih itu kenapa? Itu karena media sosial tuh punya dampak buruk yang ditimbulkan. Pasti kalian kayak bertanya-tanya, Kak, kenapa? Kan kita cuma scroll TikTok, cuma scroll Instagram, cuma scroll Twitter. Hal ini karena media sosial itu bermata pisau dua. Jadi kalau kita nggak bisa gunain dengan benar, dia tuh akan nusuk kita dari belakang. Kayak mulai-mulai ngikis kita, kayak ngabisin waktu kita buat berjam-jam nge-scroll di TikTok, atau ngeliatin orang di Instagram. Dan kalian tahu nggak sih, semakin lama kita nge-scroll itu, kadang tuh kita ngerasa kayak, aduh kok pusing banget ya, kok hidup orang kok gini gitu, kok hidup orang keren banget, gua enggak. Hidup orang kok kayak seru banget, gue enggak gitu, atau jadi membanding-bandingkan gitu. Itu tuh sebenarnya salah satu dari dampak buruk yang ditimbulkan dari media sosial. Dan kalian tahu nggak sih, parahnya lagi tuh, media sosial itu bisa bikin kita nambah stres. Di sini ada salah satu penelitian yang menunjukkan bahwa kalau kita sudah sering bermain media sosial itu menambah p-value stres kita. Nih, saya bacain ya. P-value yang bertambah jika sering bermain media sosial adalah 0,007 sampai 0,0014. Itu lumayan tinggi loh. Itu tuh bisa bikin kita exhausted, bisa bikin kita capek karena kita tuh sering nonton media sosial. Padahal kita nggak apa-apa, kita cuma scroll doang nih, tapi kita capek gitu. Itu tuh salah satu dampak buruk ya guys. Nih, sekarang saya mau kasih tahu nih ke kalian, gimana sih caranya biar kita tuh nggak kecanduan atau nggak kena dampak buruk yang ditimbulkan dari media sosial ini. Yang pertama, jangan main asal sharing aja. Pertama, kita harus saring dulu nih berita yang kita lihat atau kita dapat, ini nih bener atau enggak gitu. Kalau emang bener, valid, kita baru bisa share ke teman-teman kita, biar teman-teman kita ini nggak salah informasi juga atau terbawa informasi yang salah. Kedua, jaga atur waktu atau batasi waktu kita dalam bermain sosial. Misalnya dalam sehari kita bermain media sosial yang 4 jam, kayak seperti sejam di pagi hari, sejam di siang hari, 2 jam pada saat mau tidur, atau pada saat lenggang. Intinya kita tuh jangan kayak seharian scroll TikTok, scroll Instagram. Itu tuh bisa bikin kita capek, kita bikin kena radiasi, masih banyak lagi. Terus yang ketiga tuh, jangan terlalu banyak bermain media sosial. Ini tuh bisa membuat kita jadi kayak ngebanding-bandingin hidup kita nih sama hidup orang gitu. Kayak, kok dia keren banget ya, gue enggak, kok dia hidupnya sukses banget, gue enggak gitu. Dan yang terakhir adalah jaga etika digital. Ini paling penting, karena ketika kita tuh bisa bikin orang sakit hati tanpa kalian ketahui. Kalian sadar gak ketika kalian bikin sakit hati? Enggak kan? Jadi oleh karena itu, yuk kita sama-sama bangun aplikasi media sosial yang positif, lingkungan yang ramah gitu. Sebenarnya media sosial itu membantu kita banget ya sih di masa depan untuk nambah ilmu, nambah wawasan, serta teman baru atau lingkungan baru. Tapi kalau kita nggak gunain dengan bijak, itu tuh bisa jadi bumerang buat kita sendiri. Jadi mulai sekarang yuk kita positif bermain media sosial. Ini bukan salah media sosial, tapi salah kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.